kita harus menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa kebanggaan karyawan kita itu bekerja sama kita. Oke. Dari Bang Yan kita dapat masukan bahwa sebagai seorang leader yang paling utama adalah menjadi role model, menjadi panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, classy people? Welcome to Management Practice with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Classy people, berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau biasanya saya nih yang diwawancarain, saya yang ditanyain. Nah, kali ini giliran saya jadi host nih. Saya yang akan nanya-nanya gitu ya. Jadi memang konsep kita sedikit kita modifikasi ya. Kalau sebelumnya kita membahas berbagai topik, lalu kemudian dikonfirmasi kepada saya sebagai praktisi manajemen. Nah, kali ini manajemen praktis akan mengkonfirmasi lagi ke pelaku-pelaku bisnis lainnya gitu. Sehingga dengan demikian harapan kita classy people akan menambah lagi perspektifnya atau menambah lagi pengetahuannya dari sudut pandang yang berbeda, sehingga akan ada pengkayaan pengetahuan kepada kita semua. Kali ini yang akan kita wawancarai, yang akan kita tanya-tanya ini adalah seorang yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa ya? Saya memanggilnya Bang Yan, ya. Lengkapnya Bang Yan Partawijaya. Beliau adalah seorang pelaku bisnis. Bisnisnya nggak cuma satu, ya. Termasuk ini kafe yang keren ini adalah Kubik Coffee ini adalah salah satu usaha beliau di samping bisnis-bisnis lain. Beliau juga yang menarik sekali adalah juga seorang dosen di Politeknik Negeri Padang. Dan juga beliau ini kalau menurut saya kategorinya bukan sekedar pecinta olahraga deh. Ini sudah pelaku olahraga. Beliau ini nggak nanggung-nanggung, udah bisa saya bilang ini Iron Man deh. Triathlon bukan cuma di Indonesia, bahkan ke mancanegara. Oke, untuk lebih kenal lagi, kita kenalan yuk dengan Bang Yan atau Bang Yan Partawijaya. Ya. Apa kabar, Bang Yan? Kabar baik, Bang Is. Saya bahagia sekali nih bisa ketemu beliau ini ya. Sama-sama. Jadi ternyata beberapa teman beliau juga adalah teman-teman saya ya. Iya, betul. Iya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Bang Yan, ya. Kita manajemen praktis ini melakukan improvement dalam formatnya ya. Harapannya bisa memperkaya wawasan dari classy people atau pendengar atau viewernya kita ya. Nah, jadi supaya lebih akrab nih, kayaknya kita perlu gali lebih dalam nih, Bang Yan. Bang Yan asli Padang ya? Saya asli Padang. Asli Padang ya. Mungkin cerita sedikit, Bang. Mulai dari kecil deh sampai gede seperti ini. Gitu. Saya dari Padang, dari orang tua. Nenek juga sudah lahir di Padang. Ya. Saya SD, SMP di Yosudarso dan SMA di Don Bosco. Oke. Saya melanjutkan kuliah ke Teknik Sipil UNAN. Oke. Dan S2-nya di ITB. ITB ya. Oke. Selama ini memang awal karir saya mengajar di Politeknik Negeri Padang sampai hari ini. Berarti jadi dosen dulu berarti apa? Jadi dosen dulu dari tahun 96. Saya jadi dosen. Dan juga saya bekerja di kontraktor. Nah, memang pada waktu saya bekerja di kontraktor itu saya sudah berkeinginan untuk punya kontraktor sendiri. Ya. Dan kebetulan tempat saya bekerja itu Pak Aryadi yang mungkin sampai hari ini tidak bisa saya lupakan jasa baik beliau yang mengarahkan saya untuk menjadi kontraktor. Nah, setelah itu seiring dengan perkembangan waktu, saya melihat satu opportunity di distribusi bahan bangunan. Ya, saya melihat itu ada satu peluang dan itu bisa saya katakan sebagai satu momentum dalam hidup kita. Karena saya ketemu dengan satu orang yang percaya dengan saya untuk mensupport saya menjadi distributor. Padahal sama sekali saya itu tidak memiliki experience di bidang distribusi bahan bangunan. Itu Abang udah kenal sebelumnya sama orang tersebut? Belum. Saya kenal beliau itu di pameran. Di pameran, saya bawa ke Padang. Dan saya disupport sama toko Banio, saya dibantu dalam pegudangan dan sebagainya. Dan saya cuma punya karyawan itu mahasiswa saya, Pak. Yang sama sekali kami tidak memiliki pengalaman
di bidang distribusi. Oke, good. Nah, puji Tuhan mungkin dengan keyakinan perusahaan kami tumbuh. Oke. Ya, seperti itulah awalnya kami berkarir. Dan karena saya suka kopi, saya buka coffee shop. Anak saya mau sekolah, saya buka sekolah Kidilen. Oke. Jadi peluang itu lebih kepada karena saya suka. Karena suka Karena ya? suka. Jadi melakukan yang memang yang disukai. Memang disukai. Atau kata anak sekarang tuh passionnya di situ. Passionnya di situ, Oke, betul. Oke, keren. Ini kafe ini berarti belakangan ya, Bang ya? Kafe ini ya belakangan. Belakangan ya. Oke. Ini kafe ini saya banyak kesan nih. Iya. Saya jejak digitalnya bahwa saya sering kunjung ini ada, Bang. Bisa dicek di IG saya itu. Iya, betul. Beberapa foto saya dan anak-anak saya dan istri saya di sini. Gitu. Iya, betul. Oke, Bang. Satu lagi yang menarik nih. Hmm. Saya dengarkan Bang Yan ini sampai ikut triathlon segala gitu. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Udah jadi dosen, bisnismen. Nah, ini ikut-ikutan olahraga lagi sampai ke mancanegara, gimana ceritanya? Kembali gini Bang Isa, Ya. saya melakukan sesuatu yang saya suka. Oke. Dan saya tidak peduli dengan orang lain. Oke. Seperti misalnya saya melakukan olahraga itu pertama saya lari dulu, saya main sepeda. Oke. Lalu saya masuk ke road bike dan saya pandai berenang. Loh kenapa enggak saya gabungkan olahraga ini ketiga-tiganya? Nah, saya mencari satu relasi, kebetulan melalui media sosial ini sangat banyak ya. Iya. Saya bertanya, mendapat teman dan mereka support. Ada hal yang menarik atau benang merah antara olahraga maraton ini atau triathlon ini dengan bisnis, Pak. Oke. Apa itu kira-kira, Bang? Kesabaran. Kesabaran. Oke. Karena kalau kita suka melakukan sesuatu olahraga yang jarak jauh, Iya. kita tuh bisa mengontrol emosi kita. Oke. Itu bedanya. Nah, kenapa olahraga itu kita katakan untuk orang yang usia matang? Satu, karena mereka mengontrol emosi. Yang kedua, mereka harus punya cukup waktu. Nah, kalau kita mau punya cukup waktu dalam melakukan beberapa kegiatan, bangunlah kepercayaan kepada orang lain. How delegate your job Oke. kepada kita punya karyawan yang di kantor A, di B dan C. Karena kalau kita mau keep semua, kita hidupnya dalam kekhawatiran. Berarti harus bisa mendelegasikan. Harus bisa Bang? mendelegasikan Iya. tugas-tugas kita kepada orang lain Oke. dan membangun kepercayaan. Mungkin itu menurut saya. Oke, Bang Yan. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi untuk di episode ini, Bang, kita akan coba review lagi apa yang pernah kita diskusikan di episode pertama ya. Waktu itu topik kita di awal itu adalah the power of visi misi. Oke. Saya pengen tahu nih dari sudut pandang Bang Yan gitu ya. Jadi waktu itu kita menyepakati ya bahwa setiap organisasi itu harus punya alasan yang kuat kenapa dia ada. Ya, gitu. Kita menyebutnya sebagai misi gitu. Iya. Nah, lalu kemudian dia juga perlu punya tujuan yang jelas ya. Kemana targetnya, kemana arahnya, sehingga seluruh anggota organisasi itu punya guidance yang sama, sehingga efektif menuju tujuan yang sama. Waktu itu Bang. Betul. Ya. Nah mungkin Bang Yan kalau punya pendapat yang berbeda, it's okay Bang. Ini Iya, akan menambah wawasan kita gitu. Atau seperti apa di bisnis yang Bang Yan lakukan? Oke. Silakan Bang Yan. Kalau saya melihatnya begini Bang Isa. Oke. Saya pada waktu memulai bisnis, Oke. saya tidak suka berpikir sesuatu yang rumit. Oke. Ya. Saya tidak suka berpikir sesuatu yang rumit. Nanti ini gimana ya? Nanti ini gimana Oke. ya? Saya nggak suka. Oke. Jadi kalau Bang Isa mengatakan tentang visi dan misi, Hmm. visi itu saya melihat ke depan. Oke. Misi itu bagaimana nih saya bawa anggota saya nih, Oke. ya kan? Ini loh misi kita untuk bisa mencapai ke depan. Oke. Pada waktu saya membangun bisnis saya di distribusi, saya nggak ngerti distribusi itu loh, Pak. Oke. Tidak mengerti sama sekali. Yang tahu saya jadi distributor satu produk, ya saya jual. Nah, saya nggak punya hitungan akuntansi yang baik. Gitu, Oke. ya. Nah, setelah itu saya melihat, saya pengenlah seperti dia, gitu. Seperti kompetitor saya. Saya kadang-kadang berjalan, gimana ya cara orang bisa punya truk 6, Oke. L304. Oke. Sedang saya waktu itu masih nyewa. Oke. Saya beranikan diri
untuk saya bisa jadi distributor. Iya, iya. Tapi saya nggak punya modal, Pak. Nah, saya mengatakan, jangan kepikiran mau buka bisnis ini modal, Pak. Jadi distributor itu modalnya besar, Pak. Oke. Saya kalau Bapak suruh jadi distributor lagi, mungkin saya bingung. Makanya, saya tidak mau berpikir terlalu rumit, gue harus punya duit berapa ya untuk jadi distributor. Enggak, Pak. Oke. Nah, jadi saya mengatakan, saya punya visi itu setelah saya melihat pondasi saya, bisa nggak saya bersaing dengan kompetitor saya? Oke. Saya kumpulkan sales saya, kapan kita bisa seperti mereka? Oke. Saya mau loh seperti mereka. Berarti tim sales saya, patternnya kita nih, kita melihat seperti mereka ya. Iya. Misinya saya, yuk kita tiru atau kita adopsi apa yang mereka lakukan. Oke. Pembukaan wilayah, Oke. pembagian produk, Oke. efisiensi. Oh, seperti itu ya mereka. Oke. Nah, jadi pada waktu saya membangun usaha pertama, saya memang belum punya visi dan misi. Oke. Karena ada kalanya bisnis itu dibangun secara kebetulan. Oke. Karena kita melihat satu opportunity. Oke. Karena kita melihat satu opportunity. Termasuk pada waktu saya membangun sekolah, yang saya melihat itu opportunity. Oke. Ternyata sekolah yang seperti ini, yang ada gymnya untuk anak-anak, nggak ada ya di Padang ya. Oke. Nah, kebetulan ada tempat yang ada kolam renangnya. Oh deh, saya buka dulu. Nah, orang bertanya sama saya, visi misinya apa, Pak? Saya bingung juga jawabnya, saya bilang. Nah, tapi mungkin setelah 2-3 tahun, Iya. nah, barulah kita menyusun visi misi kita mau seperti apa. Oke. Mungkin itu menurut saya, Pak. Oke, menarik sekali Bang Yan ya. Jadi kalau dari penjelasan Bang Yan itu make it simple aja Bang Make it simple, ya. Jadi mulai dari awal ada keinginan yang kuat ya, lalu kemudian Bang Yan jalanin kan kayak gitu ya. Lalu kemudian setelah lumayan stabil, baru Bang Yan mungkin bikin kata-kata bunga yang disebut dengan visi misi ya. Iya, gitu, Bang, ya? benar. Ya. Tapi kalau saya tangkap sih Bang ya, sebenarnya visi itu ada in your blood Bang. Jadi memang tidak tertuang dalam tulisan-tulisan. Jadi keinginan Bang Yan untuk memiliki truk 6 itu sebenarnya itu kan itu bisa dibilang visi dan misi itu Bang. Jadi ada keinginan yang kuat. Mungkin nggak Bang yang tulis itu ya. Betul. Sebenarnya gitu ya. Tapi oke, jadi menarik sekali. Ini akan menambah wawasan kita semua ya. Gitu ya. Jadi Bang Yan mulai aja ya, lalu kemudian sudah mulai stabil, silahkan rapikanlah administrasinya. Kan kira-kira gitu ya Bang. Betul Bang. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang memulai sebuah bisnis kan itu nggak gampang Bang. Ya, jadi tadi Bang Yan sempat cerita bisnis distributor Bang Yan, kayak gimana mulainya gitu ya. Dan juga sekolah untuk anak-anak tadi ya. Sekolah nah, itu tadi Bang Yan singgung. Oke. Nah, sekarang seperti apa sih peran Bang Yan sebagai top leader atau katakanlah sebagai owner atau pendiri gitu waktu itu? Karena kan kalau tadi Bang Yan sebutkan kan Bang Yan belum ada menuliskan visi misi. Iya. Iya kan? Visi misi itu ada di hatinya Bang Yan betul, gitu, dalam pikiran Bang Yan gitu. Nah, bagaimana itu sikap Bang Yan itu kepada anggota tim atau karyawannya Bang Yan gitu, sehingga mereka itu sama-sama melangkah menuju jalan yang sama gitu. Ya, kalau menjadi pimpinan Bang Isa, saya mengatakan kita tuh menjadi sosok. Oke. Kita tuh menjadi panutan. Ya, kalau kita role model lah. Ya? Role model. Saya mencontohkan misalnya kepada sel saya, ya, yang saya tekankan kesederhanaan. Nah, makanya saya melihat kalian itu adalah cerminan saya. Nah, ngapain kalian di lapangan? Yang orang salahkan itu adalah pimpinannya. Jadi saya mengatakan kepada mereka, yang pertama saya mau karyawan saya itu menghargai orang toko. Menghargai orang toko, pelanggan. Pelanggan itu yang pertama. Saya yang paling penting itu adalah customer satisfaction, Pak. Nah, kalau Bang Is mengatakan toko itu kalau sempat nelpon sama saya, barangnya terlambat ngirim. Itu muka saya merah. Nah, itu muka saya merah. Nah, makanya komplain itu harus berani kita dengar dan ajarkan karyawan saya itu untuk meminta maaf. Jadi saya salah sama mereka,
sorry ya, saya minta maaf loh. Nah mereka pun berani untuk minta maaf ke orang toko. Tapi kalau misalnya leadernya itu, gue kan pemilik perusahaan, ngapain gue harus minta maaf? Oke. Nah itu termasuk kita dengan jadi orang tua kan. Iya. Kadang-kadang jadi orang tua kita nggak mau minta maaf sama anak. Nah anak juga nggak mau minta maaf ke temannya. Iya. Nah jadi yang namanya leader itu dia menjadi contoh. Role model ya. You are not a boss. Oke. Nah itu yang paling penting. Oh mentang-mentang kita jadi bos, nggak perlu kok gue minta maaf dan gue bisa nyuruh tanpa kata-kata tolong. Gue kan lu gaji, atau enggak kita nggak boleh. Jadi yang namanya leader itu memang dia jadi panutan. Jadi panutan. Okay. Dan gini Bang Isa, kalau saya mengatakan pada saat saya membangun satu usaha, ya kita harus menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa kebanggaan karyawan kita itu bekerja sama kita. Oke, ini menarik sekali nih Bang. Itu yang paling penting. Iya, ini keren luar biasa ya. Jadi kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Oke, classy people ya, menarik sekali. Jadi dari Bang Yan kita dapat masukan bahwa sebagai seorang leader yang paling utama adalah menjadi role model, menjadi panutan. Oke, kawan-kawan classy people yang belum subscribe, saya ingatkan agar subscribe sehingga updatean kita, video-video terbaru bisa diketahui oleh kawan-kawan semua classy people. Kita akan lanjutkan dalam sesi kedua dalam manajemen praktis with Iskandar Z Lubis, just make it simple. Dan saya rasa gagal itu bukan satu hal yang perlu kita takuti dan Bang, nih kalau gagal, gimana nih kalau gagal? Tapi kita punya experience loh Pak, punya pengalaman yang hari ini bisa kita ceritakan.